Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat di channel ini bersama saya Pendeta Del Sompotan. Dan kita masih di dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan yang ketiga ini dengan judul pelajaran adalah menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan puji Tuhan kita telah tiba pada pelajaran yang keempat dengan judul pelajaran kuasa doa mengantarai untuk orang lain. Bersama-sama dengan saya pada saat ini akan membahas pelajaran Sekolah Sabat yang keempat adalah Pendeta Yakob Baitanu. Shalom Pendeta, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, sehat-sehat. Puji Tuhan. Sahabat saya Pendeta Yakob saat ini melayani di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan saya untuk kita boleh membahas pelajaran Sekolah Sabat kita. Sebelum kita akan berdoa dan kita akan masuk dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat, saya menyampaikan kepada saudara-saudara yang menyaksikan akan tayangan ini untuk pertama kalinya dan belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Subscribe itu gratis, mudah dan gampang. Anda tinggal turun ke bawah dari video ini dan Anda klik tulisan tombol berwarna merah subscribe. Dan klik juga lonceng notifikasinya di samping tombol subscribe itu dan aktifkan semua notifikasi. Ini berguna supaya Anda boleh mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload video lewat channel ini. Dan berikan tanda like untuk video ini, serta komen untuk berdiskusi tentang materi yang kami bawakan. Dan silakan juga ini di-share untuk jadi berkat bagi orang lain. Share itu bisa lewat grup-grup WA pribadi, atau lewat media sosial seperti Facebook dan yang lainnya. Baik, kita akan berdoa sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu menaikkan syukur terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan. Pada saat ini kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami lewat kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu yang sangat kami butuhkan, terutama bagi sahabat hamba-Mu Pendeta Yakob Baitanu yang akan menyampaikan ulasan menyangkut pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, judul pelajaran kita adalah, saya ulangi lagi, kuasa doa. Jadi ini kita akan bicara soal doa, mengantarai untuk orang lain. Ada beberapa ayat Alkitab yang menjadi dasar bagi pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini, yaitu dalam Wahyu 12 ayat 7-9, Efesus 6 ayat 12, Ibrani 7 ayat 25, Efesus 1 ayat 15-21, Daniel 10 ayat 10-14, 1 Yohanes 5 ayat 14-16. Jadi saudara-saudara bisa baca di rumah, karena ini adalah fondasi untuk pelajaran Sekolah Sabat kita. Saudara dapat mengerti dengan lebih detail lagi. Dan ayat hafalan kita terdapat dalam Yakobus 5 ayat 16, yaitu, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya ingin bertanya kepada sahabat saya, Pendeta Yakob Baitanu, kira-kira sebagai pembuka sebelum masuk dalam pelajaran Sekolah Sabat, adakah pengalaman dari bagaimana pendeta berdoa lalu kemudian ada kuasa di sana, ataupun mendoakan orang lain lalu terjadi mujizat di sana? Silakan pendeta. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat luar biasa dan pertanyaan yang sangat personal. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya alami ketika berdoa, satu kali saya pelayanan di Palu, waktu itu ada orang yang sakit dan waktu itu sudah tidur selama 2 hari, tidak makan, tidak minum, tidak bergerak. Tetapi pada waktu itu setelah berdoa, puji Tuhan saya katakan kepada orang tua atau orang yang ada di situ, saya katakan bahwa harus percaya apa yang kita doakan pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang kita doakan. Dan puji Tuhan, orang yang sudah tidur 2 hari, tidak bergerak, tidak makan, tidak minum, siangnya ketika saya kembali, dia sudah bangun. Dan ini oleh karena berkat kuasa Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian bagaimana kuasa doa. Nah, bagaimana kemudian dikaitkan dengan Kisah pasal 4 ayat 31 di sini? Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tadi pengalaman dari Pendeta Yakob bagaimana mendoakan orang yang kemudian sembuh.
Nah, di Perjanjian Baru, anggota-anggota gereja mengalami yang namanya mujizat setelah mereka berdoa. Dan dampak dari berdoa mereka, dampak dari mereka berdoa adalah mereka memberitakan Injil. Bagaimana ulasan menyangkut pelajaran sekolah sahabat kita, menyangkut doa yang kemudian membuat orang ini semangat untuk memberitakan Injil. Ya, ini ketika para murid bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di awal abad pertama, itu mereka berdoa sungguh-sungguh untuk meminta janji Tuhan yang sudah diklaim oleh Tuhan Yesus, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, supaya mereka bisa bekerja dengan penuh kuasa. Kalau mereka tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, kalau mereka tidak berdoa, tentu Roh Kudus itu tidak akan dicurahkan kepada mereka, dan pekerjaan mereka bisa jadi terbengkalai semuanya. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan, mereka berdoa, meminta dengan sungguh-sungguh, lalu kuasa Tuhan itu bisa terjadi, dan mereka bisa memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan karena kuasa. Jadi dengan berdoa, maka kita bisa memiliki kuasa untuk memberitakan apa? Memberitakan Injil. Dan kita juga bisa berdoa juga untuk orang lain ya. Kuasa doa mengantarai juga untuk orang lain. Bagaimana tinjauan Pendeta Yakob menyangkut pelajaran di hari Minggu ini yang judulnya adalah konflik kosmos pada pelajaran hari Minggu? Iya. Terima kasih. Ada hubungan yang erat dengan konflik yang terjadi. Nah, konflik yang sangat besar ini atau pertentangan yang besar ini melibatkan semua orang, termasuk kita juga terlibat di dalamnya. Tetapi ada juga orang-orang yang sementara bergumul untuk menang melawan akan kuasa kegelapan, terang dan gelap. Nah, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita bisa berdoa. Kita mendoakan orang itu, kita bisa mendoakan seseorang yang sementara bergumul di dalam peperangan kosmis ini. Dan kalau kita mendoakan mereka yang bergumul, maka kuasa Tuhan akan dilimpahkan kepada mereka, melalui kita doakan mereka, maka mereka akan memperoleh kekuatan untuk menghadapi pertentangan yang besar yang melibatkan mereka di dalam peperangan ini. Yesus dan Paulus disebutkan di sini bahwa Yesus adalah contoh pendoa syafaat yang berkuasa. Sementara Paulus pernah membawakan satu doa pengantaraan. Ya. Bagaimana dari dua pengalaman ini, dari Yesus sebagai contoh pendoa syafaat yang begitu berkuasa, dan Paulus contoh orang yang melakukan yang namanya doa pengantaraan, bagaimana ulasannya yang kemudian dikaitkan dengan praktek hidup nyata kita, atau apa yang bisa kita ambil, kita contoh dari Yesus dan Paulus untuk kita terapkan di dalam doa-doa pribadi kita setiap hari. Ya, terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Yesus adalah merupakan model atau teladan kita untuk kita ikuti di mana kita berdoa. Nah, yang perlu kita tiru dari doa-doa Yesus adalah dia tidak hanya mendoakan dirinya sendiri, tetapi dia mendoakan individu-individu tertentu. Contohnya seperti dia mendoakan Petrus dalam pergumulannya untuk melawan tantangan yang besar yang akan dihadapi. Nah, Yesus mendoakan secara pribadi Petrus. Nah, Yesus juga bukan hanya mendoakan orang-orang tertentu secara pribadi yang menyebut namanya sendiri, tetapi dia juga mendoakan kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau kita lihat di Yohanes pasal yang ke-17, dia berdoa untuk murid-muridnya yang waktu itu adalah 11 orang. Karena Yudas sudah pergi. Dia mendoakan murid-muridnya. Lalu yang berikut di ayat yang ke-20, dia bukan hanya mendoakan murid-muridnya, tetapi dia mendoakan dia punya orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang mau bertobat mengikuti dengan dia doakan. Jadi pola kehidupan Yesus adalah dia mendoakan seorang secara pribadi, dia mendoakan secara kelompok, juga semua orang yang percaya kepadanya. Sama juga dengan siapa ini? Paulus. Dengan Paulus. Dia berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri.
Dia berdoa untuk teman-temannya sepelayanan. Bahkan dia mendoakan juga kelompok-kelompok. Seperti jemaat, ada Efesus, ada Kolose, dan ada jemaat-jemaat yang lain. Jadi dia mengikuti polarisasi yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Dia mendoakan orang lain secara pribadi, mendoakan secara kelompok. Nah, ini yang harus ditiru oleh umat Tuhan. Bukan hanya mendoakan diri sendiri, tapi mendoakan orang lain secara individu maupun secara kelompok. Ada hal yang menarik dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Secara khusus memang ini bicara soal doa. Tetapi kemudian di pelajaran hari Rabu disebutkan juga di sana ada kaitannya antara doa ini dengan yang namanya peristiwa yang terjadi di dalam Daniel pasalnya yang ke-10 ya. Di dalam Daniel pasal yang ke-10, apa kaitannya antara doa dengan peristiwa di Daniel pasal 10 atau kuasa doa dengan peristiwa yang terjadi di Daniel pasal yang ke-10? Nah, kalau kita lihat pergumulan yang dihadapi oleh Daniel, yang saat itu adalah dia menghadapi suatu kenyataan yang besar bahwa umat Tuhan akan kembali ke tanah mereka, ke tempat mereka. Lalu yang terjadi di sana adalah dia berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membuka jalan bagi mereka. Dia berdoa untuk bangsa-bangsanya supaya mereka itu bisa kembali kepada tempat di mana mereka bisa mereka bisa kembali ke tempat di mana mereka datang atau kampung mereka sendiri. Nah, dia berdoa ini dia tidak berada di tempat yang terbuka, tetapi dia berdoa di tempat di mana yang dia sudah tentukan. Dia berdoa secara pribadi untuk bangsa-bangsanya supaya bisa kembali kepada negeri mereka. Jadi disinggung juga di dalam pelajaran hari Rabu ini bagaimana kemudian yang namanya dengan raja di kekaisaran Persia yang bernama Cyrus. Di sini disebutkan bahwa kemungkinan besar ungkapan pangeran Persia, kerajaan Persia mewakili iblis. Yesus menyebutnya pangeran dunia atau penguasa dunia ini. Paulus menjulukinya penguasa kerajaan angkasa. Jika pangeran Persia mewakili iblis, lalu siapakah Mikael? Istilah Mikael disebut 5 kali dalam Alkitab. Jadi di sini sepertinya ada pertentangan. Ini berkaitan juga dengan yang tadi disebutkan di dalam pelajaran hari Minggu tentang kosmis, ya, tentang pertentangan konflik kosmos, ya, konflik kosmos. Nah, yang terakhir kemudian di sini kita bisa melihat ini saya kira yang paling penting mungkin bisa diulas di bagian akhir ini, yaitu banyak orang bertanya, apa fokus daripada apa? Doa itu sendiri. Silakan, Pendeta. Ya, ini adalah yang paling penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana fokus kita ketika kita berdoa. Nah, kalau kita lihat di pelajaran yang hari Kamis itu, dia bilang fokus daripada doa kita adalah seperti Paulus, dia berdoa untuk Timotius, dia berdoa untuk Titus, dia berdoa untuk Markus. Nah, ini adalah doa di mana kita harus menyebut nama seseorang di dalam setiap doa kita. Nah, itulah fokus yang harus kita doakan, bukan hanya kebutuhan kita, tetapi kebutuhan orang lain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi fokusnya bukan diri kita yang doakan, tapi adalah fokus kita adalah mendoakan orang lain. Jadi di sini kita bisa melihat ada satu kutipan Roh Nubuat yang sangat penting yang ingin saya baca. Mungkin ini menjadi bagian kesimpulan daripada pelajaran sekolah sahabat kita. Dalam Testimonies for the Church, jilid 1, halaman 346. Disebutkan di sana, iblis tidak dapat bertahan menghadapi saingannya dengan penuh kuasa doa. Karena dia takut dan bergetar di hadapan kekuatan dan keagungannya. Saat mendengar doa yang sungguh-sungguh, segenap bala tentara iblis gemetar. Ini kutipan yang sangat luar biasa.
Ya, jadi ketika kita berdoa, saudara-saudara sekalian, pendeta Yakob, maka iblis itu gemetar, ya. Iblis dan bala tentara pasukan itu Iya. akan gemetar. Itu sebabnya sangat penting sekali doa dan perlu sekali kita untuk selalu berdoa di mana saja kita berada. Bahkan kita pun harus ada mengkhususkan satu waktu tertentu untuk kita berdoa pada Tuhan seperti kita berbicara kepada sahabat. Mungkin ada kesimpulan dari pendeta Yakob menyangkut pelajaran sekolah sahabat kita. Silakan. Ya, kalau kita lihat dari pertama, kita bisa melihat kuasa doa mengantarai untuk orang lain. Nah, sebenarnya yang mau ditekankan di sini adalah tidak ada doa yang begitu berkuasa selain kita berdoa untuk seseorang. Nah, doa yang paling berkuasa adalah ketika kita mendoakan seseorang. Nah, ini yang sudah dipraktekkan oleh Yesus maupun Rasul Paulus. Nah, ini yang perlu ditiru oleh umat-umat Tuhan. Bukan hanya berdoa untuk kebutuhan kita, tetapi kita berdoa untuk orang lain supaya lebih mengenal Tuhan. Karena ketika kita berdoa untuk orang lain, kita menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang didoakan. Puji Tuhan, terima kasih. Dengan kata lain, sangat penting kita untuk mendoakan apa? Orang lain. Di jemaat yang kami gembalakan saat ini ada panti jompo, dan para lansia dari panti jompo itu selalu mendoakan kami. Mendoakan orang lain. Jadi doanya panjang, tapi doanya mendoakan orang lain. Dan itu menjadi kuasa bagi orang lain, termasuk bagi kami sendiri didoakan oleh para lansia dari panti jompo. Dan banyak daftar doa mereka. Saya selalu memberikan daftar doa pada mereka untuk mendoakan juga orang lain. Dan itu memang ada kuasa di balik doa-doa dari kita yang kita layangkan untuk orang lain ataupun orang lain yang berdoa untuk kita. Terima kasih Pendeta Yakob atas waktunya. Bisakah Pendeta menutup ini dengan berdoa? Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami bersyukur boleh dapat belajar bersama-sama akan firman-Mu. Bagaimana kami harus saling mendoakan satu dengan yang lain untuk tetap setia kepada Tuhan sampai Engkau datang kembali. Kami berdoa untuk pelajaran yang sudah kami pelajari, kiranya boleh menjadi bagian di dalam hati kami, dan tolong kami untuk menjadi pelaku firman. Berkati Pendeta Del bersama dengan keluarga, juga pelayanan yang dia sudah lakukan dari hari ke hari, biarlah Engkau menguasai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh dapat melayani dengan sungguh-sungguh, banyak jiwa, umat-umat Tuhan boleh dapat dipersiapkan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Inilah doa dan harapan kami. Kami berdoa serta mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pendeta Yakob Baitanu atas waktunya untuk kita boleh berdiskusi pelajaran sekolah sahabat. Sebelum kita akan berpisah, kami menyampaikan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk yang pertama kali, jangan lupa untuk subscribe. Atau Anda pun sudah sering menyaksikan diskusi pelajaran sekolah sahabat di channel ini, tapi belum subscribe, silakan Anda subscribe saat ini juga. Subscribe itu gampang, gratis, dan mudah. Anda tinggal turun ke bawah. Di bawah itu ada tulisan berwarna merah subscribe. Silakan itu diklik, dan klik di sampingnya ada lonceng notifikasi, dan aktifkan, klik semua notifikasi supaya Anda boleh mendapatkan pemberitahuan. Pemberitahuan itu datang dari akun YouTube Anda ataupun lewat email Anda yang terdaftar di YouTube, sehingga ketika kami upload video lewat channel ini, Anda tidak ketinggalan mendapatkan pemberitahuan. Dan silakan berikan tanda like untuk video ini dan komen untuk berdiskusi. Pendeta Yakob, sahabat saya ini sangat senang untuk berdiskusi, bisa bertanya apa saja, dan sudah pasti Pendeta Yakob akan menjawab. Dan kemudian jangan lupa juga di-share untuk jadi berkat bagi orang lain dalam pendalaman Alkitab lewat pelajaran sekolah sahabat. Share di grup WA, ataupun di WA pribadi atau lewat media sosial seperti di Facebook. Dan saya juga akan cantumkan di bawah deskripsi dari channel Pendeta Yakob Baitanu. Di sana ada juga firman Tuhan yang disampaikan, dan saudara boleh masuk ke sana lalu kemudian subscribe juga channel dan lihat materi-materi rohani dari Pendeta Yakob Baitanu. Sekali lagi terima kasih Pendeta atas waktunya. Tuhan kiranya memberkati dalam pelayanan di Sumbawa. Shalom. Shalom, selamat